Di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari buku paket halaman 72 sampai dengan 79 ya. Ini adalah materi matematika tingkat lanjut SMA kelas 11, kurikulum Merdeka Belajar bab yang kedua tentang polinomial. Nah, kalau di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian dari polinomial, kemudian ada fungsi polinomial, serta kita juga belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik sebuah fungsi polinomial serta melakukan analisa perilaku ujung. Jadi ya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari operasi polinomial, meliputi nanti ada operasi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Lalu untuk operasi pembagian ya kita akan bahas di video tersendiri ya, karena ini lumayan padat materinya. Nanti ada algoritma pembagian, metode Horner, cara bersusun, teorema sisa, dan teorema faktor. Jadi di video kali ini kita akan khususkan untuk mempelajari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, langsung ya. Nah ini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada polinomial. Polinomial memiliki hubungan yang dekat dengan bilangan. Untuk melihatnya, kerjakan aktivitas pada eksplorasi berikut ini. Membandingkan polinomial dan bilangan. Melalui aktivitas ini, kita akan diajak untuk membandingkan bilangan dan polinomial. Cermati bilangan dan polinomial yang bersesuaian di dalam tabel berikut untuk menemukan hubungannya. Ya, gunakan hubungan yang telah kalian temukan untuk mengisi titik-titik pada tabel. Oke, baris pertama kita punya bilangan 53 ya. Dulu di matematika SD kita pernah belajar tentang nilai tempat pada sebuah bilangan. Ya kan? Ada nilai tempat satuan, lalu puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu dan seterusnya ya. Nah, 53, 3 di sini adalah menduduki nilai tempat satuan. Kemudian 5 itu menduduki nilai tempat puluhan, sehingga 53 bisa kita tulis ulang menjadi 50 plus 3. Ya, saya pikir ini gampang ya. Kemudian 375. 5 ini adalah 5 satuan, 7 ini adalah 70-an, 3 ini adalah 300-an. Sehingga bisa kita tulis 300 ditambah 70 ditambah 5 dan seterusnya. Ya. Kalau yang bawah ini 17.742. Berarti 2 ini satuan, 40-an, kemudian 7 yang ini adalah 700-an ya. Kemudian ini 7 ribuan, kalau 1 ini jadinya adalah 10 ribuan. Nah, sehingga ini bisa kita tulis ulang ya, saya pakai warna biru ya. 1 menjadi 10.000 ya kan? Kemudian 7 menjadi 7.000. 7 sebelahnya menjadi 700 ya. Kemudian 4 ini adalah 40, 2-nya adalah 2 satuan. Nah, kolom yang ketiga ini adalah polinomial yang identik dengan kolom kedua. Ya, ini contohnya. 50 plus 3 itu identik dengan 5x plus 3. Atau boleh juga kita katakan sama ya. 50 plus 3 itu akan sama dengan 5x plus 3 ketika apa? Ketika x-nya kita ganti sama dengan 10. Nah, jadi x-nya kita substitusi dengan bilangan 10 ya kan. 5 kali 10 50 ditambah 3 ya sama dengan 50 plus 3. Nah, bawahnya juga sama ya Dek ya. 300 identik dengan 3x kuadrat, 70 identik dengan 7x, 5 identik dengan 5 ya. Kalau satuan ini kan tidak memuat variabel ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan x-nya ini kita ganti dengan 10. Jadi kalau 10 kuadrat kan 100, 100 kali 3 ya 300. 7 kali 10 70 ditambah 5 ya. Dengan cara yang sama 2000 itu berarti 2 kali 10 pangkat 3 ya. Di sini 2x pangkat 3. 200 itu berarti 2 kali x kuadrat ya. Jadi 2 kali 100. Nah, 90 9 kali 10 berarti 9x ditambah 8 satuan. Berarti kalau 6000 ini langsung saja menjadi 6x pangkat 3, kalau 300 menjadi 3x kuadrat, kalau 10 itu adalah x kemudian ditambah 1 satuan. Nah, kalau 10.000 berarti identik dengan x pangkat 4. Kalau 7.000 berarti identik dengan 7x pangkat 3. Kalau 700 ya berarti 7x kuadrat, ya kan? Kalau 40 berarti 4x ditambah 2. Ya, kita lanjutkan dulu.
Nah, sekarang menurut kalian apa kesamaan antara bilangan dan polinomial yang berada pada baris yang sama di dalam tabel tersebut? Kemudian apa perbedaannya? Nah, adik-adik, kolom kedua dan kolom ketiga ini serentak sama sekaligus berbeda. Ya, kolom kedua itu akan sama dengan kolom ketiga, yaitu ketika nilai X-nya ini kita ganti dengan 10. Ya, tetapi sekaligus berbeda, ya tidak sama kolom kedua dan kolom ketiga ketika X-nya tidak sama dengan 10. Nah ini, jadi ketika X-nya tidak sama dengan 10 jadinya berbeda. Kok 0 ini, 10 ya. Nah, jadi kalau X tidak sama dengan 10 ini berbeda, tapi kalau X-nya sama dengan 10 menjadi sama. Ya, dan kita ingat bahwa yang namanya polinomial itu kan memuat variabel. Jadi X di sini adalah variabel. Lah yang namanya variabel itu nilainya tidak terbatas hanya satu nilai ini saja, tidak terbatas hanya 10 saja. Nilainya X itu ya macam-macam, bisa kita ganti dengan 5, ya kan? Bisa kita ganti dengan mungkin 1000 atau mungkin 200.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi poinnya adalah ketika X-nya sama dengan 10, maka kolom kedua dan kolom ketiga ini akan menjadi sama. Ya, tetapi ketika X-nya tidak sama dengan 10, maka kedua kolom ini ya, kolom kedua dan kolom ketiga itu akan berbeda. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita telah menemukan kesamaan antara bilangan dan polinomial. Oleh karena itu, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada polinomial dapat dilakukan dengan cara yang serupa seperti pada bilangan. Nah, justru poin pentingnya itu ada di sini, di paragraf ini. Ya, nanti kalau kita mau menjumlahkan, kemudian mengurangkan dan mengalihkan polinomial, ya, prosedurnya itu serupa atau sama seperti ketika kita mengalihkan, mengurangkan, dan menjumlahkan bilangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke poin nomor 2. Penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Bagaimanakah cara melakukan penjumlahan dan pengurangan polinomial? Untuk mengetahuinya, cermati aktivitas eksplorasi berikut ini, ya, melakukan penjumlahan dan pengurangan polinomial. Melalui aktivitas eksplorasi ini, kita akan belajar untuk menemukan prosedur, ya, atau langkah-langkah dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan polinomial. Prosedur tersebut serupa dengan prosedur penjumlahan pada bilangan. Oke, kita ke poin nomor 1. Jadi, salah satu cara dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan adalah dengan cara bersusun. Ya kan? Perhatikan contoh penjumlahan bersusun berikut ini, ya. Yang kiri ini adalah penjumlahan, yang kanan ini adalah pengurangan. Jelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bersusun tersebut. Nah, ini kita kembali ke masa lalu ya, ini matematika SD. Jadi, kalau kita mau menjumlahkan dua bilangan dengan cara bersusun, maka ini harus kita jumlahkan satu persatu sesuai dengan nilai tempatnya. Ya kan? Nanti satuan dijumlahkan dengan satuan. Puluhan jumlahkan dengan puluhan. Kemudian di sini ada ratusan, jumlahkan dengan ratusan dan seterusnya. Demikian juga pada pengurangan, ya. Ini 5 tambah 1 6, 3 tambah 4 7, 7 tambah 2 9, 2 tambah 6 8, ya. 5 dikurang 4 1, 6 dikurang 3 sama dengan 3 dan seterusnya, ya. Sehingga kalau ditanya bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bersusun tersebut, nah ini tinggal kita tulis ya, yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan ya bilangan dengan nilai tempat yang sama ya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan dan seterusnya. Kemudian ya, ketika kita menjumlahkan dua bilangan, ada kalanya hasil penjumlahan kita itu lebih dari atau sama dengan 10. Contohnya begini. Kita punya 76, kemudian ditambah taruhlah 48. Nah, ini dijumlahkan ya. 6 tambah 8 sama dengan 14, ya kan? Berarti kan lebih dari 10.
Berarti 4 ditulis, satunya dilimpahkan di sebelahnya. Nah, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Ya, 2 ditulis, 1 dilimpahkan di sebelahnya lagi. Nah, kita tahu kalau 76 itu kan sama dengan 0,76. 48 itu ya sama dengan 0,48. Berarti artinya di sini 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nanti sama ketika adik-adik menjumlahkan polinomial ya. Jadi ketika hasil penjumlahannya itu lebih dari atau sama dengan 10, maka tinggal dilimpahkan di sebelahnya. Ya. Kalau pada pengurangan ada kalanya yang dikurangi itu lebih kecil ya dibandingkan dengan pengurangnya. Contohnya begini, 74 ya dikurangi 19. Nah, ini dikurangi ya. 4 dikurangi 9 itu kan nggak bisa karena 4 lebih kecil dibandingkan dengan 9. Maka kalau dulu di matematika SD ya, kita mengenal istilah meminjam. Nah, kita pinjam saja dari 7 ya. Jadi 7 ini dipinjam 1. Ya, lebih tepatnya ini dipinjam 10. Karena kan 7 ini menduduki nilai tempat puluhan ya. Jadi 7-nya dicoret supaya tidak lupa diganti dengan 6. Nah, 10 dilimpahkan ke sini. Jadinya 10 ditambah 14. Ya kan? Ini plus 10. Nah, 10 ditambah 4, 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5 kan begitu. Ya kan? Lalu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, sehingga 74 dikurangi 19 itu sama dengan 55. Nah, ini nanti juga kita lakukan ketika kita mengurangkan polinomial ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita ke nomor 2. Dengan cara yang serupa, lengkapi penjumlahan dan pengurangan polinomial dengan cara bersusun berikut ya. Yang pertama, 5 tambah 1. Nah, ini sama dengan 6. Ini plus ya. Kemudian 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Ini juga plus. 7x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 9x kuadrat ya. 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Nah, kalau tadi menjumlahkan bilangan, yang kita jumlahkan itu sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi harus sama, satuan dengan satuan ya kan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, kalau pada polinomial itu identik ya Dek ya. Cuman kalau pada polinomial yang kita jumlahkan itu adalah monomial dengan pangkat variabel yang sama. Jadi monomialnya harus identik. Nah, 5 dengan 1 itu kan identik. Ya kan? 3x dengan 4x ini juga identik. Ya, ini pangkat 1 atasnya, bawahnya juga pangkat 1. 7x kuadrat dengan 2x kuadrat ini juga monomial yang identik, yang sejenis ya, pangkatnya sama. Variabelnya juga sama yaitu x. Nah, gitu ya. Kemudian untuk pengurangan ya, 5 dikurangi 4 1 positif ya. 6x dikurangi 3x sama dengan 3x. Ini positif juga. 4x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Ini sama dengan x kuadrat, ini juga positif. 9x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 ini juga positif ya. 7x pangkat 3. Sekarang jelaskan cara penjumlahan dan pengurangan polinomial tersebut. Nah, tadi ini sudah kita singgung ya sebenarnya. Sifat operasi apa yang kalian gunakan? Jelas ini kita menggunakan sifat operasi distributif ya. Kemudian kalau kita bicara cara, berarti dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Kalau kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan itu berarti yang kita jumlahkan adalah bilangan dengan nilai tempat yang sama. Tetapi kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan polinomial, yang kita jumlahkan dan yang kita kurangkan itu adalah monomial ya. Ini penyusun dari polinomial. Monomial yang sejenis. Nah, ini monomial yang sejenis. Apa yang dimaksud sejenis? Yang dimaksud sejenis adalah variabelnya sama ya, pangkatnya juga harus sama. Contohnya yang ini tadi ya. 5 dengan 1. Nah, ini sejenis ya. 3x dengan 4x ini sejenis. Ya, variabelnya sama-sama x, pangkatnya sama-sama 1. Kalau ini kan 5x pangkat 0, ini 1x pangkat 0. Berarti variabelnya sejenis, pangkatnya juga sama yaitu 0.
gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Setelah oh iya, di sini tadi sifat operasi apa yang kalian gunakan? Ini belum saya tulis ya. Jadi jawabannya adalah sifat distributif. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kita menjumlahkan 3x ditambah 4x ya. Berarti x-nya ini kan kita keluarkan karena sama. Nah, berarti x kali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 7x. Nah, yang ini tadi. Ya, demikian juga kalau kita mengurangkan ya, Dek ya. Contohnya ini 9x pangkat 3. 9x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Nah, x pangkat 3-nya itu kita keluarkan. Ya, itu akan sama dengan x pangkat 3 kali dalam kurung ya 9 dikurangi 2. Nah 9 dikurangi 2 itu 7. X pangkat 3 kali 7 itu ya sama dengan 7x pangkat 3. Nah ditulis di sini. Inilah yang dimaksud dengan sifat distributif ya. Jadi x-nya itu didistribusikan dengan 3 dan 4. X pangkat 3 ini didistribusikan dengan 9 dan min 2 gitu ya. Oke, kita ke nomor 3. Setelah menyelesaikan bagian 2, teman kalian menemukan cara yang berbeda. Berikut ini adalah caranya ya, penjumlahan polinomial. 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 3x plus 5, berarti yang ini. Ya, ditambah dalam kurung bawahnya ini. Ya, 6x pangkat 3 plus dan seterusnya plus 1. Ya, ini sama dengan kalau kita amati kurungnya ini dihilangkan, ya kan? Jadi kurungnya dihapus, jadinya baris yang kedua, ya. Lalu di sini 2x pangkat 3 dikelompokkan dengan 2x pangkat 3. Nih ya, kalau saya beri kurung ya. Nah, ini dikelompokkan ya. Kemudian 7x kuadrat dikelompokkan dengan 2x kuadrat. Lalu 3x dikelompokkan dengan 4x. Kemudian 5 dikelompokkan dengan 1. Lalu di sini x pangkat 3-nya dikeluarkan ya, 2 tambah 6 8. Di sini x kuadratnya dikeluarkan, 7 tambah 2 9 ya. Kemudian di sini x-nya dikeluarkan, jadinya 3 plus 4 sama dengan 7x. Kemudian ini 5 tambah 1 sama dengan 6 ya, sama ya Dek ya. Nah, ini sama hasilnya. Kemudian pengurangan polinomial pun juga sama ini ya. Jadi 9x pangkat 3 ditambah dan seterusnya dikurangi ini ya. Di baris kedua kurungnya ini ditiadakan ya, kurungnya ditiadakan. Jadi mestinya kan begini. Nah, ini dihapus ya. Ini dihapus. Lalu di sini kan minus kali dalam kurung 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kan ada min 1 ya kan? Mestinya di sini kan min 1. Nah, ini dikali masuk ya Dek ya. Jadinya min 1 kali 2x pangkat 3 ya minus 2x pangkat 3. Kemudian min 1 kali 3x kuadrat jadinya min 3x kuadrat. Dan seterusnya ini. Jadi min 3x, kemudian ini min 4. Selanjutnya ini dikelompokkan. 9x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3. Dikurangi 2x pangkat 3 ya. 4x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, 6x dikurangi 3x, kemudian 5 dikurangi 4. Lalu x pangkat 3-nya dikeluarkan ya, jadinya 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kemudian x kuadratnya dikeluarkan ya. Ini kan 4x kuadrat min 3x kuadrat. Jadinya di sini 4 dikurang 3 sama dengan 1 ya. 1x kuadrat ya sama dengan x kuadrat. Kemudian di sini x-nya dikeluarkan, 6 dikurangi 3 sama dengan 3 ya, berarti 3x, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Hasilnya pun juga sama ya kan, nih, sama dengan yang ini tadi. Oke, nah menurutnya cara tersebut pada dasarnya sama dengan cara yang dilakukan di bagian 2. Apakah kalian setuju? Jelas kita harus setuju ya, karena memang ini sama saja. Jadi ini kan ada jelaskan alasannya ya. Jadi di sini ada pengelompokan ya, ada pengelompokan. Nah, ini ya. Jadi kalau 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 ini kan dikelompokkan sebenarnya. Yang sejenis ya, monomial sejenis. Ini 7x kuadrat ditambah 2x kuadrat ya. Ini juga sejenis. Ini sejenis, ini sejenis pada penjumlahan. Pada pengurangan pun juga sama ya.
monomial-monomial yang sejenis itu dikurangkan di sini. Nah, kan sama saja dengan yang ini tadi. Ini sejenis, ini sejenis, ini sejenis, ini sejenis. Ya kan? Oke, jadi prinsipnya kedua cara ini sama ya. Jadi cara bersusun dengan cara seperti ini menggunakan sifat distributif itu akan menghasilkan hasil akhir yang sama. Dari eksplorasi tersebut, kita telah menemukan prosedur untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan polinomial. Ketika melakukannya, ya kita menjumlahkan dan mengurangkan suku-sukunya yang sejenis. Nah, suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan variabelnya tersebut juga memiliki eksponen yang sama. Ya, kalau istilah kita tadi adalah monomial-monomialnya tersebut harus identik, ya harus sama. Syaratnya, ya variabelnya harus sama, pangkatnya atau eksponennya juga harus sama. Gitu ya. Nah, ini suku-suku sejenis ya. Ada 3x, min 7x, min 1/5x ya. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah variabelnya. Ya, bukan koefisiennya. 3 min 7 min 1/5 ini disebut sebagai koefisien ya. Istilah ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah variabelnya. Di sini variabelnya adalah x. Lalu pangkatnya pangkat 1. Ya, maka dikatakan bahwa ini adalah suku-suku yang sejenis. Oke, demikian juga yang ini setengah x pangkat 3 ya kan, 4x pangkat 3 min 2x pangkat 3 ya. Jadi di sini variabelnya adalah x, kemudian pangkatnya ini sama-sama 3 ya. Bawahnya ini juga sejenis ya, walaupun di sini ada lebih dari satu variabel ya. Variabelnya adalah x, y, z. Ini juga x, y, z, ini juga x, y, z. Oke, berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi ya, variabelnya harus sama, yaitu x, y, z. Kemudian syarat yang kedua supaya dapat dikatakan sebagai suku-suku yang sejenis adalah pangkatnya itu harus sama. Ya. Jadi kalau di sini x kuadrat, ini juga harus x kuadrat. Nih. Ya. Kalau di sini y, berarti ini juga harus y pangkat 1. Kalau di sini z pangkat 3, ini juga harus z pangkat 3. Nah, makanya ini dikatakan sebagai suku-suku yang sejenis. Kalau contoh bukan suku-suku yang sejenis seperti ini 11x ya, lalu ini 4x kuadrat, 2/3x pangkat 4. Jadi walaupun variabelnya sama-sama x, tetapi pangkatnya di sini berbeda-beda. Ya kan, ada yang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4. Ini juga sama, ya Dek ya. Jadi di sini ada x pangkat 3, ini x pangkat 4, di sini x pangkat 5. Ya. Ini juga sama ya Dek ya. Di sini ada x, y, z, ternyata di sini x, y aja. Ya. Kemudian pangkatnya juga berbeda ya. Jadi di sini ada z pangkat 3. Kemudian kalau di sini memang tidak ada z-nya ya. Itu sudah jelas ini bukan merupakan suku-suku yang sejenis. Jadi poin pentingnya adalah variabelnya itu harus sama. Ya, kalau ada x, y, z berarti suku yang lain supaya dikatakan sama harus memiliki x, y, z juga. Kemudian yang kedua adalah pangkatnya ya, eksponennya itu juga harus sama. Oke, paham ya? Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis ya, gunakan sifat distributif. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini tadi sudah kita singgung ya sebenarnya. Jadi 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3, x pangkat 3-nya itu adik-adik keluarkan. Nih, dikeluarkan ya. Berarti x pangkat 3 nanti dikalikan dalam kurung 2 plus 6. Ini kalau dikalikan kembali ya. Jadi 2 kali x pangkat 3 jadinya 2x pangkat 3. 6 kali x pangkat 3 jadinya 6x pangkat 3. Nah, akan kembali ke bentuk semula ya. 2 tambah 6 sama dengan 8. 8 kali x pangkat 3 ya. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangan juga sama ya. Ini ada x kuadrat, ini x kuadrat. X kuadratnya dikeluarkan, berarti nanti dikalikan dalam kurung 4 min 7. 4 min 7 sama dengan min 3 ya. Berarti min 3 dikalikan dengan x kuadrat. Ini yang disebut sebagai sifat distributif ya. Nah, untuk lebih memahami penjumlahan dan pengurangan polinomial, perhatikan contoh 2.5 berikut.
Oke, tentukan hasil dari 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x min 11 ditambah ini ya, dan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat plus 4x min 6 dikurangi ini ya. Berarti di sini ada operasi penjumlahan, ini polinomial pertama, polinomial kedua gitu ya. Kemudian di sini ada operasi pengurangan ya, ini polinomial pertama ya. Lalu ini dikurangkan dengan polinomial kedua. Oke, alternatif penyelesaian ya. Yang pertama operasi penjumlahan. Jadi, baris pertama ini caranya adalah hilangkan tanda kurung ya, hilangkan tanda kurung. Ini tinggal ditulis ulang di sini ya, 2x pangkat 3 sampai min 11. Kemudian ini tulis ulang juga ya, 5x pangkat 3 min 9 ya sampai min 9. Langkah selanjutnya adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis. Ingat tadi syarat suku-suku yang sejenis adalah ketika variabelnya sama dan pangkatnya juga harus sama. Ya, tidak peduli koefisiennya. Yang penting variabelnya sama, pangkatnya sama ya. Nih, 2x pangkat 3 sejenis dengan 5x pangkat 3. Ini dengan ini. Ya kan? Terus minus 4x kuadrat ya sejenis dengan x kuadrat. X sejenis dengan min 3x min 11 ya, sama-sama tidak memiliki variabel, tidak memuat variabel. Berarti sejenis dengan min 9. Kemudian gunakan sifat distributif ya. 2 tambah 5 7, berarti 7x pangkat 3 ya kan. Kemudian min 4x kuadrat plus x kuadrat hasilnya adalah min 3x kuadrat dan seterusnya. Ini adalah hasil akhirnya ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang pengurangan polinomial. Nah, sama ya prosedurnya. Hilangkan tanda kurung. Nah, tetapi di sini hati-hati kalau pada pengurangan ya. Di sini ada min dalam kurung sekian itu sama dengan min 1. Ya, Dek ya. Ini sudah sering saya bahas sebenarnya. Jadi ini sama dengan min 1 kali dalam kurung sekian ini. Ya. Sehingga kalau tanda kurung ini kita hilangkan artinya semuanya di sini harus kita kalikan dengan min 1. Jangan sampai keliru ini ya, harus dikalikan dengan min 1 ya. Sehingga nanti min 5x pangkat 3 ya kan, kemudian min 2x kuadrat, min kali min jadinya plus x ya kan, min 1 kali min 4 jadinya plus 4. Oke, selanjutnya kelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Plus minusnya kita tulis apa adanya. Jadi yang pertama, x pangkat 4 ini tidak punya teman ya, tidak ada yang sejenis. Kemudian min 5x pangkat 3 ini juga tidak ada yang sejenis. Nah, yang ada temannya yang sejenis adalah min 3x kuadrat dengan min 2x kuadrat. Ini min 3x kuadrat, kemudian min 2x kuadrat. Ya, kemudian 4x ya kan? Nih 4x ya, sejenis dengan x. Lalu min 6 sejenis dengan plus 4 ya. Jadi sertakan tandanya juga ya deh ya, jangan hanya bilangannya saja tapi tandanya juga disertakan plus minusnya. Lalu tinggal menggunakan sifat distributif ya. X pangkat 4 min 5x pangkat 3. Nah, di sini gunakan sifat distributif ini. Min 3x kuadrat min 2x kuadrat berarti nanti min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5 kan begitu. Ya. 4x plus x sama dengan plus 5x, min 6 plus 4 sama dengan min 2. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal mari mencoba ya. Oke, prosedurnya sama ya. Jadi kita hilangkan dulu kurungnya. Jadi 2a kuadrat kali b dikurangi 3ab kuadrat ditambah 5. Kalau plus ini langsung aja ini dihilangkan kurungnya ya. 3a kuadrat kali b ditambah ab kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Ya Dek ya. Coba a kuadrat b berarti yang sejenis adalah yang ini. Saya pakai hijau ya. Ini sejenis dengan ini. Ya, kita tulis lagi. 2a kuadrat kali b ditambah 3a kuadrat kali b. Terus mana lagi yang sejenis? Ini ya. Nah, yang ini. Oke, sejenis dengan yang ini.
kita pindahkan beserta tandanya ya, minus 3AB kuadrat plus AB kuadrat. Terus mana lagi? Sudah ya, ini plus 5 gitu aja. Nah, sekarang tinggal kita gunakan sifat distributif ya. 2A kuadrat B ditambah 3A kuadrat B ya sama dengan 5A kuadrat B. Ya, kemudian min 3AB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan min 2AB kuadrat ditambah 5 ya. Atau cara yang paling gampang kita misalkan saja A kuadrat B itu adalah bakso kan begitu. 2 bakso ditambah 3 bakso ya sama dengan 5 bakso kan begitu ya kan. Nanti baksonya kita kembalikan A kuadrat kali B ya. Kemudian AB kuadrat ini kita misalkan taruhlah lontong gitu ya. Jadi minus 3 lontong ditambah lontong ya sama dengan minus 2 lontong. Nah, lontongnya diganti AB kuadrat ya. Gampang ya, Dek ya. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Perkalian polinomial. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya pada polinomial. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian polinomial. Siap ya? Baik, seperti dua operasi sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian pada polinomial dapat kita bangun melalui perkalian bilangan ya. Oke, di sini ada eksplorasi. Mengalihkan dua polinomial. Tujuan aktivitas ini adalah untuk memandu dalam menemukan strategi perkalian polinomial. Untuk melakukannya, terlebih dahulu kalian ingat kembali operasi perkalian pada bilangan ya. Kita ke nomor 1. Hasil kali dua bilangan dapat dimaknai sebagai luas daerah ya. Misalnya 16 kali 12 dapat diartikan sebagai luas daerah persegi panjang yang memiliki panjang 16 dan lebar 12 ya kan. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya 16, lebarnya 12. Nah, nanti tinggal dikalikan. Nah, karena 16 itu sama dengan 10 plus 6, kemudian 12 itu sama dengan 10 plus 2, ya sama seperti yang tadi, ini satuan, ini puluhan ya. Maka perkalian kedua bilangan tersebut dapat dimodelkan atau dapat digambarkan sebagai luas daerah seperti berikut. Nah, ini ya. Jadi yang di sini kan 12, ya kan? 10 plus 2 itu 12. Yang di atas ini 16. Ya 10 plus 6. Nah, berarti di sini ada 4 daerah ya. Sebentar. Jadi nanti di sini ada 4 daerah. Nah, daerah yang pertama ini luasnya 100 ya. Dari mana? Dari 10 kali 10. Ini 100. Oke. Kemudian daerah yang kedua ya. Ini luasnya adalah 60. Jadi ini 10, ini satu satuan kan begitu. Kalau 6 satuan berarti ini satu satuan sebanyak 6. Berarti total luasnya adalah 60. Ya, Dek ya. Lalu yang bawah sini luasnya adalah 20, ya kan? Ini panjangnya 10, ini 2 satuan. Berarti ini satu satuan, ini satu satuan, masing-masing ini luasnya 10, ini 10 berarti total 20. Kemudian ini masing-masing yang kecil-kecil ini ya, luasnya adalah satu satuan. Ya, sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi nanti kalau ditulis ya, yang ini luasnya adalah 100 ya. Kemudian yang di sini luasnya adalah 60. Kemudian yang di sini totalnya luasnya adalah 20. Kemudian yang di sini nah luasnya adalah 12 ya. Berarti luas totalnya logikanya tinggal dijumlahkan. Nah, jadi 100 ditambah 60 ditambah 20 ditambah 12. Jadi ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, model luas daerah tersebut dapat disederhanakan menjadi tabel berikut ini. Mengapa demikian ya? Tadi sudah kita singgung ini sebenarnya. Jadi ini 10, ini 2 ditulis di sini. 10, ini 2. Kemudian di sini 10, ini 6 ditulis di baris yang atas ini ya. 10, ini 6. Lalu 10 kali 10 sama dengan 100. Ya kan? Terus 10 kali 6 sama dengan 60. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 6 sama dengan 12. Loh kan sama. Ya kan? Ini 10, 60, ini 20, ini 12 ya. Kita lanjutkan.
Sekarang yang B, hitunglah 16 kali 12 dengan cara perkalian bersusun. Apakah ada kesamaan antara perkalian bersusun tersebut dengan hasil pada tabel tersebut? Oke, kita akan kembali ke masa lalu ya. Nah, matematika SD lagi nih. Mengalikan 16 dengan 12 dengan cara bersusun. Berarti caranya kan begini, 16 kali 12 ya. Nah, ini cara yang pertama, ini yang versi pendek. 6 kali 2, 12 ya. 6 kali 2, 12. Nyimpen 1. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Ya kan, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kan gitu. Kemudian 6 kali 1 sama dengan 6. 1 kali 1 sama dengan 1. Ya kan. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Jadinya ini 2, kemudian ini 3 tambah 6, 9, lalu di sini 1. Oke, ini versi yang pendek. Sekarang versi yang agak panjang ya. Kalau 16 itu kan bisa kita tulis menjadi 10 ditambah 6. Ya kan? Kemudian 12 bisa kita tulis menjadi 10 ditambah 2. Nah, ini kita kalikan ya, kita kalikan satu per satu. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12 ya kan. Kemudian 10 kali 2 sama dengan 20. Oke, 6 kali 10 sama dengan 60. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, baru ini dijumlahkan ya. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya sama dengan 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, 9 ya. Kemudian satunya turun. Nah, kan sama, 192. Jadi ya. Oke, berarti kalau ditanya apakah ada kesamaan antara perkalian bersusun tersebut dengan hasil pada tabel tersebut, jelas jawabannya pasti sama ya. Perhatikan saja di sini angkanya. 12, 20, 60, 100. Nah, ini kan sama. Ya kan, 12, 60, 20, 100 nih. 12, 60, 20, 100. Kalau dengan menggunakan gambar, ya sama juga ya. 12, 60, 20, 100. Nih, 12, 20, 60, 100. Hasil akhirnya 192. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita ke poin nomor 2. Nah, sekarang dengan menggunakan tabel seperti pada bagian 1. Nah, yang ini tadi. Ya, jadi 12 itu dipisah 10 plus 2. 16 dipisah menjadi 10 plus 6. Ya. Dengan menggunakan tabel seperti pada bagian 1, tentukan hasil kali X plus 6 kali X plus 2. Nah, kan sama ini, dipisah. X plus 2, ini X plus 6. Ya, kalau tadi ini 10 plus 2, yang di sini 10 plus 6. Jadi X-nya itu diganti 10. Ya, X-nya diganti 10. Karena identik kan. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita pelajari di operasi penjumlahan ya, perilakunya itu mirip antara polinomial dengan bilangan. Jadi nanti ini tinggal kita kalikan saja. Kalau tadi 10 kali 10 itu kan 100. Nah, di sini X kali X itu sama dengan X kuadrat. Gitu ya. 2 kali X sama dengan 2X. X kali 6 sama dengan 6X. 2 kali 6 sama dengan 12. Ya. Lalu ini tinggal kita jumlahkan. Ya, tinggal kita jumlahkan di sini. Jadinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 2X ditambah 12 sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 ya. Kalau yang ini tadi, ini kan belum kita jumlahkan ya. Nah, kan sama, 100 ditambah 60 ditambah 20 ditambah 12 hasilnya 192. Sama seperti yang ini tadi ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Dengan cara seperti pada bagian 2, tentukan ini X min 5 kali X kuadrat plus 3X min 1. Oke, ini sudah saya sediakan tabelnya ya. Jadi ini X, yang di sini negatif 5. Oke, kemudian ini X kuadrat, ini 3X, di sini min 1. Yuk kita kalikan ya. X kali X kuadrat sama dengan X pangkat 3. X kali 3X, 3X kuadrat. X kali min 1 berarti min X. Min 5 kali X kuadrat berarti min 5X kuadrat. Min 5 kali 3X, min 15X. Min 5 kali min 1 sama dengan plus 5. Nah, selanjutnya ini tinggal dijumlahkan ya dek ya.
Jadi X pangkat 3. Ini sekalian kita kelompokkan yang sejenis ya. Plus 3X kuadrat min 5X kuadrat ya. Min X min 15X plus 5 ya. Ini akan sama dengan berapa coba? X pangkat 3 sendirian ya. Kemudian 3X kuadrat min 5X kuadrat hasilnya adalah min 2X kuadrat. Min X min 15X hasilnya adalah min 16X plus 5. Nah ini jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah nomor 4, temanmu menyederhanakan perkalian di bagian 3 seperti berikut ya. Jadi ini seperti yang biasanya kita lakukan. X min 5 kali X kuadrat plus 3X min 1 ya, yang dikalikan ini sama ya polinomialnya. Kemudian di sini dikali satu per satu ya. Kalau istilah saya biasanya dikali masuk. Nah, hasilnya X kali X kuadrat jadinya X pangkat 3. X kali 3X hasilnya adalah 3X kuadrat. X kali min 1 hasilnya min X. Kemudian min 5 kali X kuadrat hasilnya min 5X kuadrat dan seterusnya ya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. X pangkat 3 min 2X kuadrat min 16X plus 5 ya. Sama ya. Nih, X pangkat 3 min 2X kuadrat min 16X plus 5. Kemudian ada pertanyaan, tentukan kesamaan cara tersebut dengan cara yang ada di bagian 3. Jadi prinsipnya ya, ini dikalikan satu per satu ya, kemudian ya dijumlahkan suku-suku yang sejenis ya. Jadi dikalikan satu per satu sukunya ya. Jadi dikalikan satu per satu sukunya, lalu dijumlahkan yang sejenis. Nah ini kan sama aja nih. Jadi dijumlahkan satu per satu nih. X kali X kuadrat, X kali 3X, X kali min 1 ya. Lalu min 5 kali X kuadrat, min 5 kali 3X, min 5 kali min 1. Hanya bedanya ini dengan cara tabel, kalau ini dengan cara langsung, yang biasanya kita istilahkan dengan dikali satu per satu dikali masuk gitu kan. Kemudian hasil akhirnya dijumlahkan dengan suku-suku yang sejenis. Berarti prinsipnya nomor 4 dan nomor 3 ya, itu adalah cara yang sama. Bedanya kalau nomor 3 menggunakan tabel, kalau nomor 4 ini dengan cara langsung ya. Nomor 5, apakah cara temanmu di bagian 4 dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut ya. Sifat apa yang digunakan untuk mengubah bentuk di ruas kiri persamaan menjadi bentuk di ruas kanan? Coba. Di sini kita punya X min 5 kali X kuadrat plus dan seterusnya ini ya. Nah, ini X ya. Nah, ini. Di sini X ya. Itu langsung dikalikan dengan ini satu kesatuan. Jadi ini satu kesatuan. Ya kan ini. X dikalikan dengan satu kesatuan X kuadrat plus 3X min 1. Lalu min 5 ini juga dikalikan dengan satu kesatuan yang ini. Min 5 kali X kuadrat plus 3X min 1. Nanti hasil akhirnya pasti sama. Ya, coba ini kalau kita kerjakan ya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat min X ya. Min 5X kuadrat min 15X plus 5 ya. Jumlahkan suku yang sejenis berarti X pangkat 3. Kemudian kita punya 3X kuadrat min 5X kuadrat ya. Min 2X kuadrat. Kemudian min X dengan min 15X jadinya min 16X. Lalu ini plus 5. Loh ini kan hasilnya sama ya. Sifat apa yang digunakan? Ini adalah sifat distributif. Sifat distributif. Jadi nanti yang didistribusikan itu adalah X dan negatif 5. Ya, gitu. Oke, paham ya dek ya? Sekarang kalian telah mengetahui bagaimana mengalihkan dua polinomial. Nah, perhatikan contoh 2.6 berikut ini. Perkalian polinomial. Tentukan hasil perkalian X kuadrat min 2X plus 7 kali 2X min 5 ya. Oke, di sini ada alternatif penyelesaian ya. Di sini berarti menggunakan sifat distributif yang barusan kita bahas ini ya. Nah, coba perhatikan. Jadi nanti X kuadrat ya, nih.
ya, X kuadrat. Itu kita kalikan dengan 2X min 5. Ini satu kesatuan. Kemudian min 2X dikalikan dengan 2X min 5, ya, ini satu kesatuan. Kemudian 7 ya dikalikan dengan 2X min 5. Ini satu kesatuan. Ini ya, X kuadrat kali 2X min 5. Min 2X kali 2X min 5. Plus 7 kali 2X min 5. Lalu ini dikali masuk seperti biasa ya. Nah, 2X pangkat 3 min 5X kuadrat min 4X kuadrat dan seterusnya ya. Kemudian baru disederhanakan. Jadi jumlahkan suku yang sejenis ya, 2X pangkat 3, kemudian ini min 5, ini min 4 jadinya min 9X kuadrat ya kan. Kemudian 10X ditambah 14X jadinya plus 24X, lalu dikurangi 35 ya. Saya pikir ini bisa dipahami ya Dek ya. Sekarang kita akan coba kerjakan soal di sini. Tentukan hasil dari 4X kuadrat min X plus 3 kali X kuadrat min 1 ya. Kita bisa melakukan dengan cara dikalikan satu per satu atau dengan menggunakan sifat distributif seperti ini ya. Kita akan coba saja sesuaikan dengan alternatif penyelesaian di contoh 2.6. Berarti nanti, nah ini kita kerjakan di atas ya. Ini akan sama dengan 4X kuadrat kali X kuadrat min 1 min X kali X kuadrat min 1 plus 3 kali X kuadrat min 1 ya Dek ya. Lalu kita kali masuk 4X pangkat 4 min 4X kuadrat min X pangkat 3 ya. Ini hati-hati ya, ini min X kali X kuadrat min X pangkat 3. Kemudian min X kali min 1 ini plus X ya, jangan sampai keliru ya Dek ya. Kemudian ini plus 3X kuadrat min 3. Selanjutnya kita jumlahkan suku-suku yang sejenis ya. 4X pangkat 4 tidak punya teman. Nah, min 4X kuadrat berteman dengan 3X kuadrat ya. Hasilnya adalah min X kuadrat. Oh sebentar, di sini ada min X pangkat 3 ya. Jadi kalau kita menuliskan polinomial itu biasakan derajatnya itu menurun ya, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Jadi ini 4X pangkat 4, nanti urutannya adalah min X pangkat 3 ya. Nah sekarang min 4X kuadrat plus 3X kuadrat itu adalah min X kuadrat, kemudian ini plus X dikurangi 3 ya. Memang boleh-boleh saja ya dibolak-balik, tetapi biasanya kalau kita menuliskan polinomial itu derajatnya harus menurun seperti ini. Jadi yang paling kiri itu derajatnya paling tinggi, semakin ke kanan derajatnya semakin rendah. 4, 3, 2, 1, ini 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mari berpikir kreatif. Nah, dua bilangan dapat dikalikan dengan cara bersusun. Hal ini juga dapat dilakukan untuk polinomial satu variabel. Lakukan perkalian pada contoh 2.6 ya dengan cara bersusun. Oke. Dengan cara bersusun ya berarti kita buat aja ini X kuadrat min 2X plus 7 ya. Kemudian di sini ada 2X min 5. Nah, ini kita kalikan ya. Oke, kita kalikan. Plus 7 min 5 itu sama dengan min 35 ya kan. Min 2X min 5 hasilnya adalah plus 10X ya kan. X kuadrat min 5 hasilnya adalah min 5X kuadrat. Nah sekarang yang ini ya, 7 kali 2X sama dengan 14X. Oke, ini plus ya. Nah nih plus 14X. Kemudian min 2X kali 2X sama dengan min 4X kuadrat. Min 4X kuadrat. Lalu yang terakhir ini X kuadrat kali 2X sama dengan 2X pangkat 3 ya, ini 2X pangkat 3. Kemudian ini kita jumlahkan sama seperti kalau kita mengalihkan bilangan ya. Oke, ini berarti min 35, yang ini berarti 24X, ini plus ya. Kemudian di sini min 9X kuadrat, yang di sini 2X pangkat 3 ya. Coba kalau kita cek ini hasilnya mestinya sama ya.
Tadi yang kita kerjakan itu contoh 2.6 ya. Nah, ini contoh 2.6. Ini kan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat gitu ya. Nah, yang ini. Ya, 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 24x min 35. Apakah sama? Nah, harus sama ini ya. 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 24x min 35 ya, sama persis. Bedanya kalau ini kita menggunakan cara bersusun ya. Kalau yang ini tadi kita memanfaatkan sifat distributif. Nah, itu indahnya matematika, dengan menggunakan cara apapun selama cara itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, hasil akhirnya itu pasti sama. Baik, demikian tadi adalah video materi kita ya. Habis ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal latihannya. Terima kasih.